untuk Mas Budi sendiri adalah seorang penunjuk kepala barongan tua, dan untuk Mas Budi adalah pengrajin kepala barongan. Saya mau tanya sama Mas Bowo, untuk apa sih Mas kepala barongan? Kepala barongan adalah salah satu properti atau alat pembantu dari seni tradisi tarian reok Ponorogo. Ada juga dari dadak merak yang dikaitkan dengan kepala barongan. Dan itu juga ada eblek yang digunakan untuk tari jadilan, ada topeng bujang ganong yang digunakan untuk tari bujang ganong, tari pentulan, dan ada topeng Klono Sewandono yang dibuat untuk tari Klono Sewandono. Kalau biasanya tuh banyak pemesan berapa ukuran? Kalau paling sering yang saya buat itu ukuran mulai dari 65 cm sampai 75 cm. Itu paling sering yang saya buat. Paling diminati? Iya, itu paling sering yang pesan itu penari-penari pembarong. Ya. Kalau untuk beratnya Mas? Kurang lebih berat jadinya, jadi barongan kurang lebih 15 sampai 20 kg. 15 sampai 20 kg. Iya. Untuk Mas Bowo sendiri, apakah hanya mengrajin kepala barongan atau juga mengrajin kayak ganong, Klono Sewandono seperti itu? Dulu saya sempat menjadi pengrajin topeng bujang ganong. Setelah itu kan juga ada turun-temurun dari bapak saya. Akhirnya setelah bapak saya berhenti membuat, saya pun juga yang meneruskan dan bersama adik saya. Berarti sudah turun-temurun gitu ya? Alhamdulillah sudah. Dari sekian yang dibuat, ada nggak Mas Bowo itu membuat yang paling besar untuk, ya nggak mungkin kan kalau untuk dimainkan, tapi untuk pajangan seperti itu ada? Untuk saat ini alhamdulillah dapat pesanan ukuran barongan yang paling besar itu 2,25 meter, dan sekarang saya membuat 4 barongan ya Mbak, mulai dari ukuran 1,20 meter, 1,80 meter, 1,70 meter, dan 2,25 meter. Itu semuanya dibuat aksesor atau dekorasi. Berarti Mas Bowo ini hanya untuk kepala barongan? Iya betul. Berarti untuk yang tidak merak, yang besar Ya, itu tidak membuat. Kalau untuk bahannya apa ya? Bahan utamanya dari kepala barongan yaitu kayu dadap, terus ada juga rotan, kayu untuk pembuat under penyangga tengahnya itu belakang itu saya yang menggunakan kayu jati, juga menggunakan mancung itu bungkusnya bunga kelapa, dan untuk kulitnya yang sering saya gunakan ini kulit kambing yang sudah disamak. Juga untuk warna-warna hitam dan kuningnya itu warna rambut. Terus kita pakai bulu rambutnya ini pakai ekor sapi, bulunya itu. Oke Mas, kalau seandainya jenengan buat Iya. kepala barongan, apakah harus menentukan hari baik, hari pasaran, dan lain sebagainya? Selama saya membuat barongan dan belajar membuat barongan, kan juga ada para senior-senior. Saya kan juga sering sharing-sharing. Kalau para pengrajin dulu itu juga sering menggunakan mencari hari-hari tertentu untuk terutama untuk menempelkan kulitnya. Terus pas waktu pemasangan mata itu juga menentukan hari atau weton, juga menentukan jam-jam tertentu. Secara garis besar fungsinya juga ada juga. Itu menurut adat ya, agar barongannya juga lebih berkarakter. Kalau keinginannya berkarakter seperti ini, seperti berkarakter tua atau ganas atau dan lain sebagainya, itu mungkin juga mempengaruhi Mbak, hari dan jamnya atau pasaran weton-weton. Itu diambil dari wetonnya siapa Mas? Kan biasanya kalau Mungkin ada lain. juga Mbak yang si pemesan barongan itu permintaan, kalau bisa waktu nempelin mata barongan tersebut di jam sekian dan di hari sekian di pasaran sekian. Itu yang saya
Kalau Kepala saya barongan. secara logikanya yang penting kita dalam kondisi sehat. Kalau terutama untuk ritual, yang penting kita niat untuk membuat barongan. Dan kalau di zaman sekarang itu lebih mengutamakan keterampilan, kekuatan kita sebagai pengrajin. Udah itu aja. Iya Mas, kalau untuk matanya sendiri itu terbuat dari apa? Untuk barongan yang dulu itu ada toples tapi terbuat dari kaca dan tutupnya itu bulat mbak, seperti bola mata. Itu kalau orang dulu itu pakai itu. Kalau sekarang itu udah ada yang produksi pakai kaca, cuma ada setengah lingkaran. Untuk warnanya, untuk corak-corak matanya itu pakai cat. Kalau dulu kan udah warna hitam kacanya. Seperti itu. Berarti mata yang Barongan tua itu dari tutup toples yang terbuat dari kaca. Kalau sekarang juga dari kaca, cuman enggak bulat, cuma setengah lingkaran. bisa tajam banget gitu ya? Iya, itu tergantung pemasangan juga, penataan alis juga, itu tergantung juga. Sejak kapan? Kan ini ada pameran. Ini pameran ini sudah dari kapan? Ini sudah berjalan 3 hari, besok terakhir. Besok terakhir kan? Terus kan tadi menelusur dari kapan? Ini selama saya penelusuran tuh dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun tuh saya penelusuran mulai dari Porogo, Madiun, Magetan, tapi yang paling banyak Porogo. Di antara yang sekian di sini ada nggak yang paling tua? Yang paling tua 1910. Tapi ada lagi yang paling Ada, tapi belum bisa kita bawa ke sini karena faktor usia udah rapuh. Tidak bisa kita bawa ke sini, takut nanti hancur kondisinya rusak. Iya, kalau ini tadi kan pameran pertama ya Mas? Iya, pertama kali. Iya, kok bisa, gimana sejarahnya kok bisa sampai terrealisasi? Ini sebetulnya acaranya dadakan. Oh dadah, ya. Mendadak. Jadi saya punya gagasan ini ada acara Gerbong Suro, kenapa nggak kita aja membuat pameran kira-kira uang. Saya paling tak sama Mas Bowo dukung juga, akhirnya kita buat pameran seperti ini. Mas Budi dari 1 tahun ini Ya. dengan penelusuran, ada nggak satu atau 2 cerita yang begitu mengenang tentang cerita kepala barongan ini? Pertama kali saya penelusuran itu banyak mbak kejadian. Itu saya alami dalam 1 bulan. Itu yang pertama saya penelusuran barongan tua. Itu malamnya saya didatangi orang kecil hitam membawa kepala barongan. Terus juga pernah terjadi di Impeni juga sering. Terus ada juga waktu saya wawancara itu barongannya berkedip, wawancara sama pemilik barongannya itu secara tidak langsung mata itu ada di video saya. Channelnya Demit Wengi. Oh, Demit Wengi. Ya teman-teman, untuk yang ingin mengetahui channel Mas apa tadi Mas? Demit Wengi. Demit Wengi. Iya. Demit Wengi. Nanti ada di deskripsi di bawah ini. Iya Mas Budi, untuk kepala barongan ini yang paling terkesan ada nggak? Paling terkesan Yang semua ini. yang ini mbak, Yang mana ini? yang di belakang itu Oh. barongannya itu saya dulu pernah mbak. Jadi ketika itu saya lagi jalan-jalan kok terbayang-bayang barongan itu. Jadi kok di depan saya kok ada barongan. Yang Ini tengah kan ini? namanya kan nama barongannya itu Kiai Sumber. Itu yang saya tertarik di matanya tuh. Itu saya kebawa campaign ya juga, ke gambar-gambarnya juga. Bahkan Terus? saya datangi Sebelum menemukan ini sudah enggak sesudahnya mbak, Oh. sesudahnya itu saya datangi ke rumahnya, rencananya kan mau saya beli tapi tidak
boleh, Dibolehkan. tidak dibolehkan. Berapapun tidak boleh dibeli. Berarti ini pameran ini semua itu pinjam gitu Mas? Iya, hanya Sewa. sebagian mbak. Yang ini punya saya. Ini dua ini punya saya. Terus yang itu punya saya. Yang Kliwon itu baru saya dapat 2 bulan. Jadi sebagian barongan tua yang kita telusuri itu memang 95% tidak boleh istilahnya dibeli. Mereka tidak mau, berapapun tidak mau. Bahkan ada barongan tua yang ingin membeli harga 20 juta juga tidak mau, karena itu sudah menjadi pesan banyak dulu, jangan sampai barongannya dijual pindah tangan orang lain ben sak rusakan yang rumah. Udah turun temurun. Dari sekian banyak yang dengan punya ini, ada nggak ritual tersendiri untuk merawatnya? Untuk merawatnya ini kan saya kan baru pertama kali merawat barongan tua, itu sudah berjalan 2 bulan. Nah, untuk selama 2 bulan ini satu kali keimpen pengen disumuti dukung. Terus ada juga mbak satu cerita, saya kan punya ganongan tua, itu saya diimpeni terus diminta suruh dijukitkan tarian bujang ganong. Itu pernah yang nari Mas Yosika. Kira Mas Bowo yang ini. Ya, Mas Bowo, ya Mas Bowo tahu lali. Mas Yosika. Terus sama orang Madiun. Tapi yang anehnya mbak, waktu dijukitkan ganongan itu pasti terjadi hal yang aneh. Seperti apa Mas? Ya Ada kejanggalan-kejanggalan. ada kejanggalan-kejanggalan. Apa itu Mas? Yo, entah itu secara kebersihan atau gimana ya mbak ya. Soalnya pasti pernah kejadian yang Mas Jessica memainkan ganong itu mbaknya jadi merah, terus malamnya jatuh. Terus orang Madiun itu kan orang lawasan, yang memainkan ganongan itu orang lawasan, orang tua lah, paham lah menuju kita. Tapi nggak tahu kenapa ketika menjoget ganongan itu pakemnya hilang jogetannya, jadi jogetnya cuma duting aja mbak. Oh, Terus lali colok pakemnya joget ya. Lupa ya? Iya, Cuma gerak-gerak. cuma gitu aja. Itu 3 kali joget kan. Jadi diimpeni terus mbak, diimpeni pengen dijogeti ganongan itu. milih nggak? Orangnya itu memilih nggak? Ya intinya ganongan itu ingin dijogitkan yang benar-benar pas ingin dijogitkan. Berarti Sesuai dengan Di- sampai iya. saat ini belum ketemu. Belum. Sampai saat ini. Nah, cerita dari Oh Mas dia mau joget. Iya. Jadi ini dulu saya mendapatkan ganong ini mbak, ya sangat miris. Ini waktu itu saya penelusuran di Karangpatian, Balok. Nah ini saya mendapatkan bujang ganong ini di belakang rumah, di WC mbak, di tempat apa sih? Sapi tank, di atasnya gede, ya tidak terawat, Oh, dibuang lah orang disia-siakan lah mbak. Nah, disia-siakan. Karena kan mbak, kalau dari ceritanya yang punya ini dulu sering bergerak sendiri kan. Terus takut dibuang. Iya, terus belakang terus. Awal dengan mendapatkan ini tidak seperti ini. Tidak, ini gundul, belum ada rambutnya. Tapi ada fungsi atau Enggak. total kawasan Polos, itu. ya, itu mbak yang gambarnya ada seperti itu. Gundul itu ya. Yang tadinya gundul terus saya rambut. terus ini dicat lagi. Iya, di kan mbak, cuma di polos saja mbak, tidak dicat. Ini tahun 45 mbak, zaman merdeka, kemerdekaan. Dan ini juga punya cerita dulu ganongannya sebelum pentas ini ganongannya apa mbak? Sebelum pentas ganongannya ini datang duluan. Pulangnya gitu juga, pulangnya pulang Pulang sendiri. sendiri. Iya, Jadi kalau seandainya pentasnya di alun-alun, ganongan ini sudah datang duluan. duluan. Iya. Menurut cerita yang punya itu. Saya merasa ada kalau sesuatu saya nggak bisa menjelaskan. Jadi karena apa ya, mukanya yang sebelumnya itu kayak jadi kayak nutup, tapi sekarang ada buka. Yang saya lihat, saya nggak tahu isinya ada apa. Apa kuning-kuning. Kayak
rame Jawa. Nah, selain sini ada beneran. Iya. Ini masih ada Mbak. Ini kan dibentul. Ditanam di situ. Iya. Ada penunggunya, ada penunggunya. Penunggunya Mas Bro. Nah, ada suatu kejadian lagi Mbak, waktu saat pameran. Jadi pengunjung itu kesurupan, setengah kesurupan. Udah Pas muncul. pameran Iya. ini. Berarti kemarin-kemarin ini. Iya baru aja. Ini barongan ini Mbak. Rebu. Kesurupan. Iya. Ya seperti dia itu seperti melihat macan kuning. Terus yo banyak juga yang ketakutan dengan melihat barongan ini. Pengunjung. Jadi nggak 1-2 orang, banyak. Terus ada juga yang menyaksikan, saya sendiri juga menyaksikan, ini gerak sendiri Mbak. Yang lain tidak, ini gerak sendiri barongannya. Mbak Cibatu, dengan kejadian itu apa yang Mbak Cibatu lihat? Saya nggak bisa melihat ya, cuma merasakan ini tengkuk ini rasanya panas sekarang. Saya bilang ini panas sekali, saya nggak tahu ada apa, yang pasti panas itu. Iya Mas Bo, kenapa kok untuk kepala barongan itu selalu ada rokok? Itu dari zaman dulu Mbak. Nah, orang dulu itu adanya rokok itu otomatis kan untuk orang tua. Kadang sering ada juga yang diimpeni atau diimpen suruh ngasih rokok itu, dan ada juga kembang gandel. Itu paling sering di Ponorogo itu cuma itu saja. Terus juga bisa disebutkan itu salah satu untuk syarat. Kalau orang sekarang itu juga rokok, otomatis kan untuk barongan itu juga yang berkodam dan tidak berkodam pun juga disebut. Kalau untuk pameran reok biasanya itu apa? Setiap pementasan di Ponorogo maupun di luar Ponorogo itu sudah menjadi tradisi. Dia harus diwajibkan untuk dikasih rokok itu dan kembang gandil. Oh, berarti yang ada di mana ya? Iya, ada. Sudah ada saya Iya. Terus untuk perawatannya sendiri seperti apa? Kepala barongan. Iya. Untuk perawatan kepala barongan itu mudah Pak. Mulai dari penjemuran, terus kita lanjut ke pengecekan dari kulit-kulitnya, terus catnya. Terus setelah itu untuk penjemuran biasanya paling sering 2-3 jam, jangan terlalu lama karena bagian dari barongan tersebut ada kayu, ada daun. Sifatnya kayu kan retak juga. Jadi waktu penjemuran itu bagian muka itu ditutup dengan kayu agar tidak terlalu panas. Yang dipanaskan atau dijemur itu cuma bagian rambut. Ada bisa cara yang digunakan untuk penjemuran itu dibalik, ditengkurapkan seperti itu. Kalau seandainya ciri kepala barongan ini tidak sehat, dalam artian mungkin rambutnya mau lontong atau ini benar-benar ini waktunya dijemur. Ya tergantung juga, kadang ada musimnya, musim penghujan itu kan otomatis rambutnya itu lembab. Juga sering meskipun tidak dipentaskan, kalau bisa setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali itu dijemur. Terus kalau bisa kita benahi juga, ada yang kurang pas posisi rambutnya kita benahi. Jadi pas posisi jemur itu sudah bagus lagi. Iya Mas. Saya itu pernah main ke tempat salah satu gunung ya, karena beliau itu punya kepala barongan juga. Itu di depan kepala barongan itu ada beberapa sajian, ada kalau benda lagi, terus apa kembang gandel, ada bunga dan beberapa. Apakah itu wajib kalau seandainya itu hanya sebuah pajangan? Tergantung
gimana ya Mbak, itu sudah masuk di tradisi adat ya di Jawa, itu mungkin sudah sering digunakan. Kalau untuk barongan sendiri kan beridentik dengan karakter macan. Kalau bisa ya juga hanya tidak secara lahir kita merawat, tapi secara batin juga dirawat juga. Nggak tahu di dalamnya ada kodam atau tidak. Selagi kita bisa memberi sajen atau sesajen, itu tidak apa-apa, baik-baik saja. Tergantung pemikiran kita. Gitu. Kemarin kan itu kan bilang dia, itu seperti apa? Oh, ritual itu. Ritual pembukaan. Untuk itu kan juga ada, kita juga punya teman, intinya secara buka gimana ya, untuk pameran kita juga berdoa saja lah pada Tuhan, intinya biar dilancarkan waktu pameran. Terus yang kita pamerkan itu barongan tua, otomatis juga ada hal yang mungkin dari salah satu barongan tersebut ada kodam yang itu insya Allah ada, kita buat semacam ritual. Mungkin kalau ritual cuma itu saja. Lebih mengamankan. Betul, menetralisasi. Menetralkan. Betul. Kalau untuk pembarong ya Mas ya, Iya. kan ini tadi beratnya berapa Mas? Kurang lebih 15 sampai 10 sampai 15. 10 sampai 15. Iya. Kalau untuk orang biasa kan awam kayak gini kan Kita juga orang biasa, Mbak. Iya, benar. Bukan pembarong maksudnya. Itu kan biasanya kayaknya mustahil. Itu apa sang pembarongnya punya ritual dulu atau mau apa gimana? Dulu itu ini katanya Mbak. Saya juga sharing-sharing ke pembarong-pembarong yang senior. Ada juga yang pakai salah satu jimat atau susu. Tapi untuk sekarang, di zaman sekarang, kita pakai logika saja. Semakin kesini kan ukuran barongan semakin besar, otomatis kan juga beratnya bertambah. Begitu juga dengan dadak meraknya yang semakin besar. Kalau kita tidak sering latihan, otomatis juga tidak bakal kuat untuk mengangkat barongan. Kita lebih sering mempraktekkan lah intinya gitu. Berarti harus sering latihan gitu. Iya juga. Kalau mengenai jimat atau dan lain-lain itu tergantung pribadinya pihak. Masing-masing. Kalau untuk yang paling tua di sini tadi tahun berapa Mas? Tahun 1910. Ya 110. Iya, betul. Itu ada yang lebih tua nggak Mas? Ada Mbak, itu tahun 1901. Dan konon ceritanya barongan itu terbuat dari kulit macan jadi-jadian. Macan jadi-jadian. Kulit macan jadi-jadian. Itu menurut cerita yang punya Barongan. Gimana Mas? Itu katanya dulu itu ada seorang ono maling kuwi digebuki terus dadi macan ditarik kepala barongan. Oh, berarti orang tapi jadi Iya. Jadi orangnya itu meninggal gitu ya? Iya, meninggalnya terus dadi macan. Dijadikan itu. Iya, dijadikan kepala barongan. Dan itu nggak 1, 2 Mbak, 3, banyak. Oh, banyak. Itu yang ada di Pulau Merdeka ya gitu. Pulau Merdeka juga gitu. Ceritanya sama juga. Jadi ada orang maling dipukul terus mati terus dijadikan kepala barongan juga. Matinya jadi macan. Matinya jadi macan. Jadi setiap barongan ini punya cerita sendiri-sendiri Pak. Dari penelusuran saya. Makanya saya tertarik di kepala barongan. Yang pertama saya senang di lawasan kuno. Terus yang kedua di cerita sejarahnya. Saya juga penasaran dengan yang kliwon. Kliwon ini dari mana? Ini saya dapatkan dari Ndolopo Madiun, Dari Lolo buatan Magetan. Ya, cuman untuk sejarah detailnya kita tidak tahu. Cuman sekilas saja buatan Magetan. Karena ini sudah sambut ke 5 atau 4. Jadi ceritanya nggak bisa detail. yang paling detail ceritanya
Dari sekian Kabeh. banyak. Dari sekian banyak. dari jenis banyak. Setidaknya yang paling berkesan. Paling berkesan. Ya mungkin kalau di pameran ini ya serbu ini, Mencuri perhatian. ya mencuri perhatian pengunjung. Pasti yang dilirik pasti rebu. Yang dilirik pasti rebu. Rebu ini Dari Madiun. Dan ini masih memang ini Mbak, setiap hari tertentu disajini terus. sajiannya Sajiannya ya sama, seperti ya rokok Brento, kue pahit. itu rokoknya dinyalain atau Enggak. ini gantinya berapa rokok? Kurang paham kalau itu Mbak. Cuman kalau dari yang punya itu bilang ada hari tertentu harus diwajibkan disajeni. Kalau enggak kadang turun sendiri dari meja gitu. Jadi ini pernah terjadi turun sendiri? Sering kalau nggak disajeni ya terus. Dan ini saya sudah yang tua Mbak, 1930. Tapi Masih kalau bisa digunakan. bentuk kayunya itu masih kuat, masih bisa digunakan. Ini sering buat kucingan. Iya, sering buat kucingan. Berarti masih sering digunakan ya? Iya, ini masih sering digunakan. Dari ketiganya itu ada nggak sih ketika mau kan itu dibeli mas ya? Ya ada yang beli, ada yang dipasrahkan. Masuknya di pemaharan. Kalau kan itu ada dimakan itu kan di dalamnya biasanya ada kodamnya juga tuh. Itu enak proses anu wiro, proses sangka yang pemilik lama terus sampai dirawat yang baru itu ada yang Dari yang Kliwon Mas. Ini kan yang pertama kali kan saya punya dua nih Mas. Ini, jadi Kliwon tuh saya letakkan berjejeran. Intinya tidak mau dijejerkan. Oh, Kliwon sama ini pengen sendiri. Yang dua nih. Yang dua nih. Intinya tidak mau dijejerkan. Jadi wes awakmu wis ora-ora dua rasanya guys. Lemes, mes. Terus jadi dari sekian ini yang tidak mau dijejer antara 1, 2 Intinya Kliwon tidak mau dijejerkan ini. Oh, maunya di LDR kan? Maunya pengen sendiri. sendiri. Iya, pengen sendiri. Pengen dipisah. Jadi barongan yang kita pamerkan ini memang yang lebih berkesan lagi itu yang barongan tertua itu 1910. Itu tidak boleh ditaruh di kursi atom. Itu pasti rewel. Rewelnya mesti kalau nggak nyusupi orang jatuh sendiri. Terus waktu membawanya itu harus digendong. Digendong. Tidak boleh diletakkan di istilahnya di Bopong itu. harus dibopong. Semuanya mau paling Terus ada lagi? Oke. Kenapa kok itu ada, mohon maaf ya, itu apa itu kain putih itu? Oh itu wajib Mbak. Wajib harus ada itu. Harus ada lambarannya. Kalau seandainya tidak ada lambarannya, Ya, ini mesti ya, tidak itu jatuh tadi. atau Kalau enggak yang disupi orang jatuh gitu. Tapi beda-beda ya mas alasnya? Beda-beda. Kain-kainnya Oh enggak. Enggak pengaruh. Oh, berarti cuma yang di depan itu saja yang pakai kain. Iya, iya. Dan itu namanya barongannya cempluk sama kancil. Jadi penunggunya 2 orang. Penunggu barong itu. Dua kota. Oh berarti satu barongan ada 2 penunggu gitu? Iya. Makanya barongan ini punya nama sendiri-sendiri, Mbak. Kayak ini Tomblok. Oh, iya. Ini Mendungworo, Rebu, Kliwon. Mas, dari sekian ini pernah nggak melihat salah satu atau sosoknya lah yang menunggu? Ya itu tadi yang pertama saya bilang, ditekani cah cilik nggo barongan. Yang mana barongan? Itu nggak ada di sini. Yang tadi. Itu berada di Nggulan, Mbak, itu. Nggulan. Nah kalau dari cita-cita zaman dahulu, barongan ini kan sotren semua, Mbak. Kalau seperti ini dulu barongannya dipakai untuk saat dipakai pasti turun hujan. Ini makanya namanya Mendungworo.
Jadi waktu zaman dulu tuh kalau susah punya kemarau ini pasti dipentaskan. Undung Boro. Iya Mas, untuk yang terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman untuk direkam Mas, gitu. Pesan-pesannya mari kita jaga dan lestarikan budaya kesenian reog yang berada di Ponorogo ini, dan tujuan kita untuk pameran Galeri Aktua supaya generasi muda sekarang lebih paham dan lebih tahu lagi. Seperti itu. Kalau Mas Bowo? Duh. Ayo. Ya wis tak tambahin nek no. Ya sebagai generasi kita anak muda, kalau bisa kita itu lahir di Ponorogo, iso nari reog Ponorogo, terutama yo cara wedok no nari jadil, larang warok, barong, krono dan lain sebagainya. Wis mewakili Mbak. Jadi pemade ning Tinggon ditakoni wong ndi wong Ponorogo, njajal nari yo gak iso kan kita juga yang malu. Mumpung isih enom, ayo muri-muri budayane dhewe, terutama reog Ponorogo. Betul sekali. Baik, terima kasih Mas Budi dan Mas Bowo sudah berkenan untuk berbagi cerita pada teman-teman. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata saya Arum, Mbak Jubatu, Mas Budi dan Mas Bowo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.